Dalam sejarah Indonesia, terkait dengan masa-masa kejayaan Kerajaan Nusantara, beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas daerah kekuasaannya sampai ke luar pulau. Meski banyak dari pemimpin kerajaan di Nusantara adalah laki-laki atau raja, ternyata ada beberapa ratu yang pernah memimpin membawa kerajaannya masuk masa keemasannya. Berikut 4 ratu yang pernah memimpin Kerajaan Nusantara, dikutip dari situs Kemdikbud dan buku ensiklopedia sejarah lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer. Yang pertama, Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Sejak tahun 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh sosok adil dan bijaksana yaitu Ratu Sima. Ia memiliki gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputi Keswara. Ratu Sima memerintah secara keras dan adil sehingga tidak ada satupun rakyat yang berani melanggar peraturan yang ada. Salah satu peraturannya yang terkenal tegas, barang siapa yang mencuri, akan dipotong tangannya. Bahkan, Ratu Sima menghukum putranya yang telah melanggar peraturan kerajaan. Ketegasannya tersebut membawa Kerajaan Kalingga berada di puncak masa kejayaannya. Bukti bahwa Ratu Sima merupakan pemimpin yang adil disebutkan pada beberapa peninggalan sejarah. Dalam sebuah catatan berita China tertulis bahwa rakyat di bawah pimpinannya tidak ada satupun yang berani menyentuh pundi-pundi emas yang terjatuh di jalan. Yang kedua, Ratu Pramodawardhani dari Kerajaan Mataram kuno. Pramodawardhani merupakan putri mahkota dari dinasti Shailendra. Lalu ia menikah dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Setelah menikah, Pramodawardhani memiliki gelar Sri Kahulunan. Pramodawardhani juga terkenal sebagai pemimpin yang adil hingga dalam kerajaannya terdapat 2 agama yang hidup berdampingan. Buktinya terlihat dari berdirinya 2 candi besar yakni Candi Prambanan yang beraliran Hindu yakni agama Rakai Pikatan dan Candi Sewu yang beraliran Buddha yakni agama Pramodawardhani. Yang ketiga, Ratu Tribhuwana Tunggadewi dari Kerajaan Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi atau Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya yang memerintah Kerajaan Majapahit dan ibu dari Hayam Wuruk. Ia memiliki gelar Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani setelah maju menjadi pemimpin menggantikan ibunya. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dengan adanya perluasan kekuasaan sebagai hasil dari Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit pun berhasil menaklukkan Pulau Sumatera dan Bali. Ia memerintah dari tahun 1328 hingga 1351. Adapun pemberontakan pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang terkenal adalah pemberontakan Sedeng. Yang keempat, Ratu Suhita dari Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, terdapat seorang permaisuri yang gigih dalam menumpas pemberontakan. Permaisuri tersebut bernama Suhita dan dikenal juga sebagai Ratu Kencana Wungu. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan. Ratu Suhita memiliki strategi untuk menumpas beberapa musuhnya yang dianggap membahayakan. Strategi tersebut berupa sayembara-sayembara yang pada saat itu cukup terkenal, diantaranya adalah sayembara membunuh Kebo Marcuet dan sayembara membunuh Minak Jinggo yang akan dihadiahkan menikah dengan Ratu Suhita dan menjadi Raja Majapahit. Itulah 4 ratu yang pernah memimpin kerajaan-kerajaan Nusantara.